Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di kelas daring kita. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai pelajaran, pastikan kalian sudah menekan link yang sudah saya berikan di grup kelas. Pastikan pula koneksi internet kalian stabil. Baik, mari kita menunggu. Jangan lupa untuk menekan play in 3D, kemudian view. Baik, ini akan saya percepat dan ini tampilannya. Hari ini kita akan belajar menulis teks deskripsi. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks deskripsi? Pengertian dari teks deskripsi adalah suatu paragraf yang mempunyai gagasan pokok untuk mendeskripsikan sebuah objek atau tempat yang mengandung informasi untuk pembaca yang secara langsung ikut merasakan apa yang disampaikan dalam teks. Kalian pasti pernah melihat lukisan atau foto yang sangat jelas dan detail, bukan? Nah, kemampuan menggambarkan objek, tempat, atau orang dengan jelas itu sangat penting loh. Dengan belajar cara menggambarkan dengan baik, kalian bisa mengekspresikan ide dan cerita kalian dengan lebih baik. Selain itu, keahlian ini juga bisa berguna di masa depan. Misalnya, saat kalian ingin menjadi seorang desainer, arsitek, atau bahkan fotografer. Jadi, mari kita fokus dan berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran ini. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi terdiri atas yang pertama, menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera, penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu, seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Dan yang terakhir, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Kemudian, untuk menulis teks deskripsi, kita harus menentukan strukturnya. Ada 3 langkah untuk menulis teks deskripsi, yaitu yang pertama, identifikasi. Bagian ini berisi penentuan dari identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Yang kedua, klasifikasi. Unsur penyusun yang bersistem dalam suatu kelompok menurut kaidah atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Lalu yang terakhir, bagian deskripsi. Berisikan gambaran tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Berikut ini merupakan contoh teks yang mendeskripsikan mengenai katak. Katak adalah sejenis hewan amfibi yang hidup di berbagai habitat air, termasuk rawa-rawa, sungai, dan hutan hujan. Mereka memiliki kulit lembab dan kadang-kadang memiliki warna yang bervariasi, mulai dari hijau cerah hingga coklat. Bagian tersebut merupakan bagian identifikasi, di mana teks memberikan informasi bahwa katak adalah hewan amfibi. Katak termasuk dalam kelompok hewan amfibi, yang juga mencakup kodok dan salamander. Mereka biasanya dikelompokkan dalam famili yang berbeda berdasarkan karakteristik morfologi dan perilaku, dan klasifikasi yang tepat bisa cukup rumit. Namun, salah satu karakteristik umum yang membedakan katak adalah kulit lembab dan kemampuan mereka untuk melompat jauh. Bagian tersebut merupakan bagian klasifikasi, di mana teks menjelaskan bahwa katak termasuk dalam kelompok hewan amfibi yang juga mencakup kodok dan salamander. Katak adalah hewan amfibi yang menarik. Mereka memiliki kulit yang lembut dan lembab yang membantu mereka bernafas. Warna kulitnya bisa sangat beragam sesuai dengan lingkungan di mana mereka hidup. Katak juga memiliki mata yang besar dan cekung yang membantu mereka melihat mangsanya dengan baik. Mereka memiliki kaki belakang yang panjang dan kuat yang memungkinkan mereka melompat dengan cepat dan tinggi. Selain itu, katak memiliki suara ribut khas yang sering diidentifikasi sebagai kroak. Suara ini sering digunakan oleh katak jantan untuk menarik pasangan saat musim kawin tiba. Jadi, katak adalah hewan amfibi menarik yang dapat ditemukan di berbagai habitat air di seluruh dunia. Bagian tersebut merupakan bagian deskripsi.
di mana teks memberikan gambaran umum tentang karakteristik kata. Setelah mengetahui langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi, buatlah teks deskripsi mengenai benda-benda yang ada di sekitar kalian berdasarkan struktur yang telah dijelaskan. Demikian pembelajaran daring kita pada hari ini juga sebagai tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semoga bermanfaat. Saya Royatul Mutaharo dengan NIM 21880101057 dari 5A1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.